Bingung kondisinya, Bu. Nggak usah, ibu jangan bingung. Yang ibu harus lakukan adalah hari ini ada anak ibu yang perempuan itu menjadi korban. Jadi ibu jangan bingung. Sekarang yang harus ibu lihat, yang harus ibu kuatkan adalah anak ibu, bukan suami ibu yang sekarang. Ya Bu, saya selalu marah sama orang tua ketika ada anak yang sudah tahu jadi korban tapi malah membela suaminya. Udah itu suaminya salah lagi. Ya Bu, jadi yang ibu harus kuatkan itu bukan si pelakunya, tapi ibu yang harus kuatkan adalah anak ibu sendiri. Lu puas kan lu petentang-petenteng ke rumah gua? Udah puas kan lu masukin laki gua? Kata dia gitu kan. Lah emang salah laki lu, bilang gitu kan. Salah laki lu bahwasannya ponakan gua dipakai sama laki lu, saya bilang gitu kan. Ya lu puas kan? Udah puas kan? Oh, puas gitu, ya puas. Dia dengan ngocolnya ngomong kayak gitu, maksud saya pantas gak sih Bu ngomong kayak gitu seorang ibu? Harusnya ngebela dong, dia ngelindungi. Masa digiran lakinya ditangkap dia malah nangis sedih-sedihan, digiran anaknya yang digituin biasa aja. Pantas gak Bu kayak gitu? Nangis dia tuh, kenapa Pak? Aku teh sebenarnya nama katanya gitu si Adi ini, katanya aku sakit banget, masa biarin tuh si setan katanya biar penjara katanya. Oh kenapa dia gitu? Dia nih katanya gitu, kata ini. Dia tuh kan Adi lagi di luar main HP, terus dia masuk ke dalam, terus dia desek-desek dia gitu. Mama lagi tidur katanya gitu. Terus aku cuma bisa ngeini-iniin kepala kena tembok katanya gitu. Tiba-tiba dia masuk, ngeliatin itunya, terus dia tuh tiba-tiba berat di badan. Lihat, oh ada air habis katanya gitu. Bener Pak, nggak bohong, enggak Mi, kenapa bohong aku? Tapi Mi, itu keluar cairan-cairan gitu, kata aku takut katanya gitu. Ya tuh waktu itu juga udah kejadian kali ya, kan di sekolah nerangkeun ini tuh, dia tuh cara-caranya begini, kalau udah punya suami ini ya, kalau masih pacaran begini, dia tuh ketakutan. Dia di sekolah angkat, jadi nggak fokus gitu, dia ingat ke situ. Dia ngomong ke aku mah gitu, diam aja nih aku. Oh gitu, bener nggak bohong? Enggak, tuh dipanggil tuh anak aku yang paling gede, sini mah, nih kita nih, begitu yang masih pada gitu aja. Pak aku udah sakit, mudah-mudahan di penjara, terus katanya si setan gitu kan. Terus diceritain pas kemarin visum gimana dia? Nah kan aku yang ngurus tuh Bu. Dia yang ini. Abis aku dapat telepon dari dia nih, malamnya suami aku langsung suruh ke rumah, videoin lah pengakuannya dia nih. Aku lanjut malam itu juga, aku langsung ke puskesmas Kebun Jeruk untuk diperiksa dulu nih. Nih anak, ternyata dokter cuma bilang buat divisum, mungkin ada yang nggak benar kali ya. Aku ke Polres Jakarta Barat, nah ternyata sudah paginya aku balik, ternyata udah interogasi segala macam, beda jalur nih TKP-nya, dia mereka di selatan gitu kan. Akhirnya dioper ke Polres Jakarta Selatan, aku urus semuanya itu, aku ditanya-tanya segala macam, naikin lah visum itu kan ke Cipto sampai jam 1 ya, jam 1 malam.
Nah pas itu aku bilang sama mamanya, Kak nih anakku udah kebukti, lu mau gimana? Nih aku bilang sama keluarganya juga, malah keluarganya bilang, lu bela keluarga Yus kali ya, jangan-jangan untuk besok bisa dibohongin gitu. Yang ngomong itu siapa? Keluarganya ini, mamanya sama mamanya juga, si adinya juga bilang gitu, ayo pisum ulang ke Cipto gitu ya. Tadi aku juga bilang sama Teh Novi kayak gitu, ini tantangin pisum ulang bu, atau mau biarin aja pisum ulang ke Cipto, jangan mikirin ongkosnya gitu. Ya aku bilang nih sama mamanya, kita ke Polres aja, karena Polres nantangin waktu itu kan, kalau mamanya nggak percaya antar aja bu ke Polres, biar Polres yang nunjukin hasil visumnya gitu. Aku udah nantangin dulu, aku malah dituduh katanya dukung sini, katanya aku sangka bohongin visum itu gitu. Ya aku marah ya, aku dituduh kayak gitu. Karena aku bilang aku di sini kan niatnya bantu, karena aku punya anak pantangan dia gitu, dan aku juga nggak terima, suami aku juga nggak terima kan atas perlakuan kayak gitu. Dia pada pihak keluarga mamanya diem aja, udahlah jangan terusin lah gini-gini, damai aja, kekeluargaan aja, kesian emaknya juga kalau jadi nasibnya jadi janda lagi gitu, pada mikirin ke emaknya semua. Namanya juga keke, gue nggak percaya Pit kalau takutnya sih Pak cuma karena marah sama Adi doang, karena sering dimarahin, sering dipukul gitu katanya. Emang suka dipukul? Maya pernah. Pakai bambu pramuka juga pernah Bambu katanya. pramuka sampai bambu pramukanya patah. Nah kemarin hasil visumnya katanya sini ada bekas lebam itu di pahanya, nggak tahu sebelah mana gitu. Dijelasin Kak yang katanya udah nggak perawan hal biasa. Iya, kan aku kan sebelum ke Polres Jakarta Selatan aku nelpon adik mamanya ini yang bontot. Bukan yang gitu seks, dua-duanya kan ponakan nih katanya, ponakan gue si gue takutnya istri juga mikirin kata istri juga, takutnya dibunuh diri namanya janda lagi apa gimana. Lu nanti si Pandi juga mesti dibawa 2 anak, kalau kan istilahnya nantinya bakal bisa sembuh sendiri gitu. Ada saksinya kok, ada Gitu? Iya dijawab gitu. Nah bukannya Telepon gitu. itu kayak telepon. Mbak telepon aku video call sama dia, dengar semua kok. Ada saksinya banyak di situ, nggak aku doang, ada Iko juga kok saksinya. Gitu. Emang video call dijawab kayak gitu. Dan aku bisa sembuh sendiri kok nantinya, karena kan banyak yang cewek-cewek zaman sekarang pada udah nggak perawan gitu. Katanya. Dan aku makin kesel. Dan kemarin mamanya datang, aku udah bilang, Kak, nih lu mau gimana? Lu mau temuin anakku, dukung anakku apa gimana? Enggak, si Adi tuh nggak pernah ngaku. Katanya, Adi tuh bilangnya enggak mulu Iya, gitu. pasti nggak akan ngaku lah kalau Akhirnya kayak begitu. dapatlah gitu. itu aku pancing. Coba Kak pancing, bilang mau ke Habib gitu, mau liatin. Dia ngaku lah tuh, ditelepon sama istrinya tuh mamanya dia, tapi direkam. Ada rekamannya aku kirim juga kan ke dia. Ada itu rekaman itu aku dapet gitu. Intinya sih Bu, dari semua tadi percakapan yang aku lihat ya Bu ya, istrinya masih nutupin Nutupin. suaminya, Nutupin masih terus. ngebela. Nutupin, jadi aku tuh mau ngomong gimana pun Bu, Tapi nggak ada pengakuan sih, Nggak ada. Bu, dari pelaku. Tadi kan di record ya, direkam ada pengakuan. Terus ada kata-kata jarang juga ya Mas ya? Iya betul. Sering dong, enggak Iya jarang. jarang gitu. Tapi ibunya masih minta damai. sampai kata biarin tuh si Pak, bapak ayah Iyu sama ayah Adi berantem aja mendingan, yang penting ada Adi nggak di penjara. Tanya aja anaknya. Iya, saya Bapak sendiri. kandungnya Bu, Bapak dapat ini tadi dengan Tenopi juga nanya kan ya, bener dibenarkan itu dibenarkan Bu. Saya nggak ngada-ngada. Emang iya. Nggak diangkat teleponnya. saya juga kue nggak dibalas. Jadi penyidik udah baca tuh semua WA chatan mamanya tentang dia tuh ditekan sama mamanya buat si Pak udah maafin aja lah, kekeluargaan aja, damai aja gitu. Pesan si Pandi gimana nanti susunya gitu, gini gitu nggak mikirin anak yang ini. Jadi tadi sempat dari percakapannya Pak Novi juga bilang, tapi kan itu cuma dipegang-pegang doang, Iya. itu nggak terlalu dibilang nggak terlalu fatal. Mau maksudnya terlalu fatalnya itu harus sampai bunting lah, baru sampai diproses gitu. Maksudnya itu udah termasuk pegang-pegangan aja udah pelecehan seksual, iya. Itu yang tadi saya sampaikan juga sebenarnya sih ya, mungkin tadi teleponnya saya juga ngerasa kecewa banget, emang sakit hati banget ya. Kita udah bantu proses kayak keluargaan, tapi dalam kata arti dia malah ngomong kayak gitu sih, Kak. Nggak pantas buat seorang ibu yang harus terdepan ngebelain anaknya sampai ya
binatang aja ngebelain anaknya sampai dia ngerelain untuk bunuh diri sama binatang lain. Ini manusia, coba bayangin. Ya, boleh dijelasin nggak apa sih yang dimaksud dengan pelecehan anak di bawah umur? Jadi kan gini Bu, jadi kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu namanya kekerasan itu dibagi-bagi ya. Jadi ada kasus ada namanya pencabulan, yaitu biasanya pencabulan itu yang tadi yang dilakukan oleh seorang dewasa terhadap anak-anak. Nah itu biasanya dia dilakukan dengan mengeluarkan alat vitalnya, dia menempel atau dia meraba. Kemudian adanya lagi yang tadi namanya pelecehan. Kalau pelecehan itu tadi dia bilang diraba-raba, ya diraba-raba dadanya, diraba-raba bokongnya, dan diraba-raba itu adalah bagian-bagian sensitif anak-anak. Yang ketiga ada namanya kekerasan seksual. Nah ini yang tadi disampaikan. Jadi kasus yang tadi dibilang kalau misalnya benar bapaknya pernah mukul, ya pernah marah, pernah nampar, itu udah banyak itu, udah kekerasan fisik masuk, udah ada pelecehan masuk, udah ada kekerasan seksual juga, itu udah masuk ke sana. Jadi nanti saya bisa tinggal ngomong sama ibu kanitnya, tapi nanti saya ambil keterangannya gitu ya. Nah terus kemudian buat itu nggak boleh dalam kondisi sendiri, ya diem bengong, emang sakit. Mulia nih ketemu anak-anak yang kayak itu udah ribuan anak-anak. Bahkan kemarin itu udah ada sampai meninggal dunia, ya kan. Tapi Mulia kepinginnya ini adalah satu pembelajaran buat supaya apa? Harus jadi bisa membela anak-anak yang lain. Itu ya. Terus nggak boleh patah semangat, harus tetap sekolah. Ya, terus kalau bisa nanti kan ini nggak ada yang tahu sekolahnya ya. Pihak sekolah nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu ya. Itu jadi nanti pokoknya kita lindungi. Ya, nanti kalau misalnya ada apa-apa, nanti kan didampingi nih sama pihak kepolisian. Nanti juga kalau misalnya ada psikolog juga nanti yang didampingi. Jadi kalau tiba-tiba pengen marah aja nggak apa-apa. Tiba-tiba pengen nangis aja nggak apa-apa. Berarti nggak boleh ditahan di sini, ya. Supaya apa nih? Supaya tenang gitu. Terus kemudian tadi udah kejadian nih yang anak. Tapi memang itu jadi trauma dan itu tapi nggak boleh diingat-ingat terus. Supaya apa? Kalau punya cita-cita nanti ke depannya misalnya mau jadi dokter, ya nggak? Cita-citanya mau jadi apa? Pramugari. Pramugari itu. Tanya sama Mbak Novi tuh ya. Nanti syaratnya jadi pramugari apa? Gitu ya. Tapi kan pramugari kan nggak bisa kalau sekolahnya nggak tinggi, ya kan? Nah itu yang sekarang harus Sipa lakukan. Nah, sekarang pelakunya sudah ditahan. Nanti tugas kita lah nanti yang supaya pelakunya tadi itu bisa mendapatkan hukuman yang berat. Kenapa? Karena dia di Komnas Perlindungan Anak itu harus membela hak anak-anak. Jadi kalau ketemu sama pelaku kayak gini itu nggak ada ampun. Ya, harus dihukum. Itu nggak boleh dilakukan sama anak-anak, ya. Jadi nggak usah takut, ya. Pokoknya nanti tetap kita lindungi. Tapi tetap harus sekolah. Terus tadi tuh masih suka apa nih? Suka ngelamun. Oh iya, suka kadang waktu sebelumnya sih katanya hampir sempat percobaan gitu kayak pakai silet, pakai gunting. Nggak boleh ya. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu. Ini kemarin nih ada nih anak SMP kelas 1 dia mencoba ini tadi nyilet tangannya. Tapi akhirnya yang keputus apa? Yang keputus itu adalah syarat bicara sama syarat pendengaran. Akhirnya dia nggak meninggal, tapi hari ini dia cacat, tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Itu ya, kenapa? Yang sudah Allah kasih buat Sipa ini harus dijaga. Ya, benar tadi udah merasa dinodai sama si pelaku tadi, tapi itu bukan berarti nggak bisa menjadi sesuatu orang yang hebat, enggak. Tapi dari sini menjadi seorang pejuang, gitu ya. Jadi kenapa beliau udah banyak ketemu sama anak-anak yang sifat, tapi hari ini mereka berhasil.
Jadi dia nggak lemah, dia nggak nangis terus, tapi dia bangkit, dia sekolah, dia berprestasi. Bahkan hari ini ada yang jadi atlet, ada yang kemudian jadi olahragawan, ada yang jadi dokter. Anak-anak yang dulunya korban seperti itu, tapi dia mencoba untuk terus melihat masa depannya supaya jadi anak yang lebih bermanfaat. Nih ibunya bisa diangkat, saya telepon ya. Halo, assalamualaikum ibu. Ya, bu. Ya, saya dengan Bu Lia. Ya, ibu jangan nangis dulu. Ya, ibu tenang. Ibu ambil nafas. Ya, oke. Nah, jadi sekarang saya sedang gimana? Gimana ibu? Saya juga sebenarnya sakit, Bu. Iya, pasti. Saya kan juga punya anak kecil. Oke. Dan bingung posisinya. Iya, nggak usah bingung. Ibu bingungnya kenapa? Nyari biaya. Ini saya itu bukan pihak ke siapa-siapa, Bu. Iya. Ini kan itu kan anak saya dari suami pertama. Nah ini yang suami kedua. Ini saya juga punya anak ini yang kecil 54 tahun. Jadi saya bingung posisinya, Bu. Gak usah, ibu jangan bingung. Yang ibu harus lakukan adalah hari ini ada anak ibu yang perempuan itu menjadi korban. Jadi ibu jangan bingung. Sekarang yang harus ibu lihat, yang harus ibu kuatkan adalah anak ibu, bukan suami ibu yang sekarang. Ya Bu, saya selalu marah sama orang tua ketika ada anaknya sudah tahu jadi korban tapi malah membela suaminya. Udah itu suaminya salah lagi. Ya Bu, jadi yang ibu harus kuatkan itu bukan si pelakunya, tapi ibu yang harus kuatkan adalah anak ibu sendiri. Ya, kalau itu kan udah dewasa Bu, ya. Jadi yang masih panjang ini kan anaknya ibu. Iya, tapi anak saya itu sih nyuruh saya tinggalin anak saya ini yang kedua gitu. Saya suruh pergi. Ini kan anak saya yang kecil ini bingung sama siapa, Bu. Itu doang yang dipikirin kalau saya tinggalin. Ya, Bu, namanya anak-anak ketika dia bicara begitu, artinya kan dia ada rasa cemburu. Mungkin ada pada saat pengasuhan ibu berbeda cara perlakuan ibu sama adiknya yang kecil. Ya, jadi sekarang fokusnya ibu adalah hari ini ibu harus merangkul dan ibu juga tetap bisa mengurus tadi adiknya tadi. Ya Bu, jadi saya bilang saya ini di Komnas Perlindungan Anak nggak pernah mau main-main ketika ada siapapun orang dewasa yang melakukan kejahatan dan kekerasan seksual apalagi sama anak-anak. Nggak ada ampun Bu sama saya. Ya Bu, jadi kalau masalah urusan rezeki Allah sudah ngatur, tapi hari ini sudah terbuka bahwa hari ini suaminya ibu sudah melakukan kekerasan seksual terhadap putri ibu sendiri. Jadi ibu jangan bingung siapa yang harus dibela. Yang dibela adalah anak ibu, putri ibu. Ya Bu. Tapi selama ini suami saya tuh nggak ngakuin. Ya pastilah Bu, di mana-mana juga nggak ada yang mau ngaku Bu. Semuanya Bu, saya udah ketemu ribuan pelaku kejahatan seksual sama anak-anak, nggak ada yang ngaku. Ngakunya pada saat kapan? Kalau udah ketahuan baru ngaku. Ya Bu, ya jadi nanti udah Ibu nggak apa-apa, Ibu tenangin diri supaya nggak terbawa ke yang kecil. Ya Ibu tenang. Ya Ibu kalau misalnya itu jangan sendiri, Ibu ke sini ke tempat ke keluarga, Ibu bisa ngomong, Ibu bisa cerita, Ibu bisa menenangkan diri. Ya karena saya tahu hari ini Ibu sedang kalut, sedang bingung menghadapi situasi hari ini yang harus seperti apa. Ya Bu, itu ya Bu. Ya, nanti Ibu pasti akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Ya, akan dimintain keterangannya. Jadi, saran saya, apapun nanti yang diminta oleh pihak kepolisian, Ibu bercerita saja apa adanya. Ya, apa yang Ibu ketahui, apa yang Ibu tidak ketahui, pokoknya Ibu jangan menambahkan, jangan mengurangi ketika nanti mau diambil keterangan oleh pihak kepolisian. Itu ya Ibu Lisa.
ya. Jadi sekarang hari ini anak ibu sedang mengalami trauma yang mendalam, rasa sedih yang sangat luar biasa. Dia butuh pelukan, dia butuh perhatian dari ibu kandungnya. Ya Bu, ya jadi hari ini yang pasti yang nggak sakit nggak cuma ibu aja, tapi hari ini ada anak ibu yang sudah menjadi korban yang sangat sakit luar biasa. Ya Bu, nah sekarang saya akan dampingi putri ibu ke Polres Jakarta Selatan, ya. Jadi supaya ini bisa kasusnya bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Karena kami di Komnas Perlindungan Anak nggak ada kata damai sama pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Ya Bu, karena ibunya ini, bapaknya itu termasuk pedofil, orang yang dewasa yang sangat suka dengan anak-anak. Ya, boleh kuat ya. Ya, pokoknya tenang. Kalau memang lagi stres, ambil nafas panjang, buang nafas ya. Jadi pasti ini Allah ada rencana buat ibu sekeluarga, ada apa nanti ke depannya. Siapa tahu ibu akan menjadi keluarga yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Ya Bu, oke ya, terima kasih Ibu. Pokoknya Ibu sehat-sehat ya, tetap tenang, lalu tetap anaknya tetap Ibu asuh, adiknya tetap asuh ya. Jadi tetaplah nanti hari ini Ibu ada 2 tanggung jawab, dan adik kecilnya hari ini yang memang Ibu harus berikan perhatian. Gitu Ibu ya. Sekarang saya bawa dulu ke Polres ya. Iya, tadi sudah ditelepon. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Saya udah telepon tadi Ibu Kanit, Ibu Mariananya tadi. Saya menuju ke sini, nanti saya antar ke sana. Oke, ya Bu. Ya, makasih ya Bu. Iya Bu. Iya, assalamualaikum. Salam Bu. Nggak marah? Ya, yuk, dengan kita berangkat. Oke, saya telepon dulu Ibu Mariananya. Aduh, itu ya Nek. Berarti sama siapa nanti? Nah, sama ini. Sama ini. Oh iya. Sama mamanya Ayo, dia. kita berangkat.